Alucard terlahir di sebuah kota Monian yang menjadi wilayah perang. Ayahnya adalah seorang prajurit di kota itu. Menjadi seorang prajurit, tugasnya melindungi seluruh kota dari serangan luar, terutama serangan para iblis. Sudah bertahun-tahun, orang tua Alucard menjaga keamanan kota itu. Di suatu hari, ketika Alucard masih remaja, orang tuanya pergi ke perbatasan kota Monian untuk menjalankan tugas. Biasanya, orang tua Alucard cuma pergi beberapa hari saja. Tapi kali ini, dia pergi tanpa kembali. Hari demi hari pun dia lalui seorang diri, dengan berharap ayahnya kembali. Ketika malam hari, para prajurit akhirnya kembali dari perang. Alu senang karena berpikir orang tuanya juga pulang dengan keadaan selamat. Alu menghampiri gerombolan prajurit tersebut untuk mencari orang tuanya. Dia berteriak memanggil orang tuanya, namun mereka belum juga kelihatan. Dengan pikiran yang panik dan bingung, Alucard mencoba bertanya pada Trigel, yang saat itu adalah seorang pemimpin prajurit kota. Alucard bertanya, "Di mana orang tuaku berada?" Dengan wajah yang lesu, Trigel menjawab, "Orang tuanya telah gagal dalam misi. Mereka tidak bisa selamat dalam perang kemarin dan harus mati oleh para iblis. Karena dianggap tidak mematuhi perintah, ya Alucard dan kelompoknya dianggap pengorbanan yang tidak terhormat. Hal ini merupakan pukulan telak bagi Alucard yang selama ini menganggap ayahnya sebagai pahlawan dan panutan. Alucard pun sedih. Dia tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Dia sangat sedih, sekaligus merasa marah kepada iblis yang telah membunuh orang tuanya. Dia bertekad untuk membawa kehormatan bagi nama ayahnya dan melenyapkan semua iblis The Land of Dark. Pada tahun-tahun berikutnya, Alucard mempelajari keahlian bertarung. Selama masa latihannya, Trigel sering mengunjungi Alucard, mengajarinya keahlian untuk bertarung. Trigel adalah seorang yang terkenal di seluruh Empire, dan Alucard sangat menghormatinya. Namun, setiap kali Alu menyebutkan pertarungan terakhir ayahnya, Trigel selalu terdiam dan matanya dipenuhi oleh emosi. Di tengah malam, Alucard pergi sendirian ke markas para iblis dengan membawa pedang tua ayahnya. Setibanya di sana, Alucard melihat banyak iblis sedang berkumpul. Emosinya memuncak setelah melihat para iblis masih bisa bersenang-senang setelah membunuh orang tuanya, menghampiri mereka sambil berteriak dengan keras. Semua iblis langsung menoleh dan kaget melihat ada orang yang berani masuk ke markas mereka sendirian. Alucard yang kala itu masih remaja mencoba menantang semua iblis untuk bertarung. Sebuah insiden tidak terduga terjadi selama pertarungan. Tangan Alucard terluka oleh pisau sihir. Saat itu juga, kegelapan mengalir ke dalam tubuhnya dari luka tersebut, dan lengannya mulai mengalami perubahan yang sangat aneh. Untuk mencegah penyebaran kegelapan pada lengannya, Alucard meminta seorang pandai besi untuk membuatkannya sebuah sarung tangan. Setelah kembali dari pertempuran, Alu seakan dihindari dari semua orang karena dia memiliki tangan yang sangat menakutkan. Tahun demi tahun pun Alucard lalui. Dia memutuskan untuk mengembara dan bergabung dengan kelompok Demon Hunter. Melihat Demon Hunter mempunyai keahlian untuk melawan para iblis, Alucard pun meminta untuk diajarkan ilmunya. Melihat potensi Alucard yang juga dendam kepada para iblis, para Demon Hunter dengan semangat melatihnya. Alucard dilatih cara melawan iblis dengan benar. Setelah 1 tahun, ini Alucard sudah menjadi bagian dari Demon Hunter yang cukup hebat. Alucard memang berlatih keras karena dia sangat ingin balas dendam untuk orang tuanya. Sekarang, Alucard ikut dengan para Demon Hunter dan memburu semua para iblis. Satu persatu,
Gerombolan para iblis pun dibunuh. Alucard kini menjadi sangat kuat. Tidak ada iblis lagi yang mampu melawannya. Sekarang, para iblis pun takut dengan keberadaan Alucard. Dimanapun mereka berada, Alucard akan menghampiri dan membasminya. Di akhir cerita, Alucard bergabung dengan skuad Lightborn. Kini nama baik ayah Alucard telah kembali. Bersama dengan Harith, Fanny, Danger, dan Regal, mereka semua mengabdi di bawah kepemimpinan Ratu Sylvana, melindungi Land of Dawn dari serangan para iblis. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen di bawah untuk request video selanjutnya. Saya Bikin Movie. Sampai jumpa di lain hari.